Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Magnum dari Paktani ya sobat. Mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Mungkin sobat bisa menonton video ini sampai akhir ya sobat ya. Kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Magnum ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja, dan juga fungsinya untuk tanaman itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Nah, di sini ada keterangan dari kandungan unsur haranya sobat ya. Yang pertama itu ada nitrogen sebanyak 15%, kemudian ada fosfatnya 10%, ada kaliumnya 22%, ada juga magnesiumnya 2%, kemudian ada sulfurnya 3,8%, boronnya 0,02%, mangannya 0,02%, zinknya 0,02%. Nah, jadi pupuk Magnum ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara utama yaitu NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium, serta dilengkapi juga dengan trace elemennya sobat ya ini, atau unsur hara mikro. Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya di sini kandungan unsur haranya itu hanya sedikit ya sobat ya, hanya beberapa persen aja. Nah sekarang kita bahas dulu ya sobat ya, untuk fungsi dari unsur hara NPK itu apa saja, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sobat bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada nitrogen, fungsinya itu untuk memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Kemudian merangsang pertumbuhan vegetatif, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian fungsi dari fosfat, yang pertama itu membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein, penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian fungsi dari kalium, yang pertama itu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Kemudian meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah itu dia fungsi dari unsur hara NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah jadi di sini kandungan unsur hara yang lebih tinggi itu ada nitrogen dan juga kaliumnya sobat ya. Jadi yang lebih ditonjolkan itu adalah fungsi dari nitrogen dan juga kaliumnya itu tadi. Nah kemudian di sini ada cara aplikasinya sobat ya. Aplikasi pupuk dengan cara ditimbun tanah, disebar ke permukaan tanah, atau dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu lalu disiramkan ke tanaman. Jadi bisa dengan 3 cara sobat ya, yaitu dengan cara ditimbun di tanah, disebar, dan juga dikocor atau disiramkan ke perakaran tanaman. Nah kemudian di sini ada keterangan keunggulan dari pupuk Magnum ini. Yang pertama itu mengandung unsur hara seimbang NPK, dilengkapi dengan magnesium dan trace elemen. Nah jadi trace elemen itu yang sudah dijelaskan tadi sobat ya, yaitu unsur hara mikro. Kemudian kandungan N sebagian dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap oleh tanaman. Selanjutnya sangat mudah larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, terutama dengan cara kocoran atau disiram. Selanjutnya unsur hara NPK mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif. Unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah. Nah kemudian di sini ada anjuran dosis pemupukan untuk tanaman cabai, semangka atau melon, dan juga tomat. Dosisnya itu 25 gram per pohon untuk pupuk dasar. Selanjutnya untuk tanaman kubis, dosisnya itu 15 gram per pohon. Kemudian untuk sawi itu 150 kg per hektar area. Kemudian untuk tanaman kacang panjang 250 kg per hektar area. Untuk tanaman kentang 500 kg per hektar area. Untuk bawang merah 300 kg per hektar area. Tanaman jeruk 100 sampai 150 kg per hektar area. Kemudian untuk tanaman padi 100 kg per hektar area. Selanjutnya untuk pupuk susulan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Jadi campurkan 5 sendok makan NPK Magnum dengan 2 sendok makan pupuk ultradap, larutkan dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman. Jadi satu tanaman itu sekitar 200 ml sobat ya, sekitar 1 gelas air mineral. Jadi dicampur dengan pupuk ultradap seperti ini sobat ini. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Untuk ultradap itu kandungannya itu bisa sobat lihat di sini ada nitrogen 12% dan juga fosfatnya 60%. Jadi untuk fase pertumbuhan itu yang lebih dibutuhkan itu adalah unsur dari nitrogen dan juga fosfat ya sobat ya. Kemudian untuk fase generatif atau pengisian buah, campurkan 5 sendok makan NPK Magnum dengan 2 sendok makan pupuk MKP Paktani. Larutkan dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman. Nah, jadi dosisnya itu sama aja sobat ya, untuk satu tanaman sekitar 200 ml atau 1 gelas air mineral. Nah untuk pupuk MKP itu seperti ini sobat ya nih.
Pupuk MKP kandungannya itu ada fosfatnya sebanyak 52% dan juga kaliumnya sebanyak 34%. Nah, jadi untuk fase generatif itu yang lebih dibutuhkan oleh tanaman itu adalah unsur hara, fosfat, dan juga kalium. Nah, jadi pupuk Magnum ini bisa digunakan untuk fase vegetatif ataupun fase generatif ya sobat ya. Hanya saja saat fase vegetatif, sobat bisa menambahkan pupuk ultradap, sedangkan saat fase generatif, sobat bisa menambahkan pupuk MKP. Kemudian untuk pupuk susulan tanaman kentang, dosisnya itu 150 kg per hektar area. Untuk tanaman bawang merah, 150 kg per hektar area. Untuk tanaman jeruk, 200-300 kg per hektar area. Kemudian untuk tanaman padi, 100 kg per hektar area. Nah, ini produksi dari saprotan utamanya sobat ya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk NPK Magnum ini. Nah, dia itu berbentuk butiran bulat seperti ini, berwarna hijau ya sobat ya nih. Ini seperti ini ya sobat nih. Nah, ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Nah, seperti ini ya sobat ya jadinya ini. Nah, sekarang kita coba praktekannya sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk Magnum ini. Kita coba gunakan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Tadi itu dosisnya untuk pupuk Magnumnya itu sekitar 5 sendok makan dan juga ultradapnya itu 2 sendok makan. Selanjutnya ultradapnya itu 2 sendok makan ya sobat. Nah, selanjutnya bisa kita aduk supaya tercampur dengan rata ya sobat ya. Nah, untuk volume airnya itu sekitar 10 liter ya sobat ya. Kemudian sobat bisa mengambil sekitar 200 ml untuk satu tanaman. Kemudian bisa kita kocorkan ke tanamannya sobat ya. Anggap aja ini tanamannya, kita kocorkan ke sekitar perakarannya. Nah, seperti ini kurang lebih untuk cara penggunaannya sobat ya, untuk cara dikocor. Nah, selain dengan cara dikocor juga bisa dengan cara ditabur atau ditugal ya sobat ya, dipendamkan ke media tanamnya. Kita coba contohkan, misalnya ini tanamannya sobat ya, bisa sobat taburkan ke sekitar perakarannya seperti ini, atau sobat buat lubang, kemudian masukkan pupuknya dan dipendam seperti ini. Nah, untuk dosisnya itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya sobat ya. Jadi kalau tanamannya masih kecil dosisnya sedikit, kalau semakin besar dosisnya bisa ditambah atau dinaikkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Jadi bisa dengan 3 cara sobat ya, dikocorkan, dipendam, dan juga ditabur di media tanamnya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk NPK Magnum dari Pak Tani ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk NPK dengan kandungan unsur hara nitrogen dan juga kalium yang lumayan tinggi, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk NPK Magnum ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung mengklik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee ya sobat ya. Atau sobat bisa cek deskripsi video ini, biasanya ada lampiran produknya. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.